Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para fansnya Cut Sipa dan Haris Pirja. Tentunya berjumpa kembali lagi bersama channel kesayangan kalian. Saya akan membawakan seputar berita dan bocoran seputar Cut Sipa dan Haris Pirja. Kabar hari ini, Alina ancam mamanya jika terbukti aniaya Dapri. Penasaran seperti apa? Yuk simak videonya sampai selesai. Oke guys, tapi sebelum lanjut ke dalam isi pembahasan, alangkah baiknya yang baru menemukan channel ini untuk menekan tombol subscribe-nya dan lonceng notifikasinya, bertujuan agar kalian semua tidak ketinggalan kabar terbaru dan terupdate dari channel ini. Dilansir dari tribunsumsel.com.id, sinopsis sinetron Tajwid Cinta episode 117. Hari ini menceritakan semua orang mendesak Tante Nadia untuk mengaku sebagai pelaku penyekapan Dapri. Diketahui sampai saat ini keberadaan Dapri masih belum ditemukan setelah dibawa oleh para mafia. Sementara Sipa hanya bisa berdoa setelah tak berhasil mencari suaminya di tengah hutan. Mereka pun pulang dijemput Pak Rahmat. Sedang Alina mendapat informasi dari Ilham bahwa namanya terlibat dalam penyekapan Dapri. Setelah mendatangi gubuk tempat Dapri disiksa mafia, Alina langsung mendatangi mamanya dan mendesak untuk mengakui semuanya. Alina tampak geram dengan perbuatan mamanya yang sudah tega menghancurkan Dapri. Mama Nadia pun memasang wajah kebingungan dan terkejut mendengar putrinya menuduhnya menyekap Dapri. Nadia meminta bukti setelah dituduh oleh semua orang. Alina bahkan tak segan mengancam untuk balas dendam kepada mamanya jika terbukti sebagai pelaku penganiayaan Dapri. Alina sampai menghancurkan vas bunga di kamar mamanya. Tak lama Bunda Pero dan Bu Indri pun datang mencak-mencak memaksa Nadia untuk mengakui perbuatannya. Ibu Indri menangis dan menyodorkan serpihan kaca di depan muka Nadia. Demi mencari bukti, Pak Rahmat meminta orang kantornya menelpon supir yang menjemputnya setelah bebas dari mafia tersebut. Sementara itu, Arman terlihat hendak membakar mobil yang membawa Dapri agar menghilangkan jejaknya. Di satu sisi, Pak Rahmat dan Alina kini mulai mencari bukti keterlibatan Ibu Nadia dalam penculikan Dapri yang dilakukan para komplotan mafia. Juga terdapat Sipa dan Oki terlihat turun tangan untuk langsung melakukan pencarian terhadap Dapri karena Sipa masih saja belum percaya bahwa Dapri suaminya meninggal dunia. Diperlihatkan Ibu Indri dan juga Tante Pero benar-benar terkejut ketika ia pulang ke rumah kediaman keluarga Dapri, di mana mereka melihat ada ucapan bunga, ucapan bela sungkawa dari seseorang yang mengatakan bahwa Dapri telah meninggal dunia. Ternyata karangan bunga itu dikirim oleh Nadia, di mana Ibu Nadia dengan sengaja ingin membuat Ibu Indri hancur karena telah kehilangan satu-satunya putra Dapri setelah dia kehilangan Pak Rizky suaminya. Besar kecurigaan uang tersebut digunakan untuk menebus Pak Rahmat atau sebaliknya. Uang yang dikirimkan oleh Ibu Nadia tersebut hanya untuk membayar para mafia yang kini menyandra Dapri. Meski Alina dan Pak Rahmat menduga bahwa Pak Rahmat adalah dalangnya, namun mereka tidak mempunyai bukti yang kuat untuk menuduh Ibu Nadia. Seketika Pak Rahmat pun langsung mencari ancaman dari Ibu Nadia pada waktu itu, di mana Ibu Nadia akan menghancurkan Sipa jika Pak Rahmat berani memberikan perhatian lebih kepada Sipa dibandingkan perhatiannya kepada Alina di depan umum, karena itu sama saja membuat Alina dan Ibu Nadia malu. Adegan lain, pihak berwajib mengumumkan hasil penelitian mereka atas bercak darah yang ditemukan di sebuah tempat yang diduga itu tempat persembunyian para komplotan mafia yang menyekap Dapri.
Pihak kepolisian tersebut mengatakan bahwa bercak darah tersebut adalah benar milik Dapri, dan pihak berwajib mengumumkan bahwa Dapri sudah tidak hidup lagi, di mana komplotan mafia tersebut telah mengeksekusi Dapri alias Dapri telah meninggal dunia. Tanpa sengaja, kabar meninggalnya Dapri tersebut diketahui oleh Sipa dan Alina. Sontak saja langsung berteriak dan dengan tegas mengatakan bahwa Sipa tidak percaya. Sipa begitu yakin bahwa Dapri masih hidup. Pilihnya sebagai seorang istri mengatakan bahwa Dapri saat ini belum meninggal dunia. Sipa kembali mengatakan bahwa mungkin para komplotan mafia tersebut mungkin masih menyembunyikan Dapri di suatu tempat, karena sampai saat ini jasad Dapri masih belum ditemukan. Ilham dan Oki hanya bisa terdiam melihat Sipa menangis sesenggukan saat mendengar kabar dari pihak kepolisian yang mengatakan bahwa Dapri mungkin bisa tertolong lagi, padahal pihak kepolisian itu sama sekali belum mengetahui dan menemukan jasad Dapri. Sipa kini memaksa Oki dan yang lainnya untuk mengajak datang ke hutan. Sepertinya Sipa berniat ingin mencari Dapri dengan tangannya sendiri. Di tengah perjalanan, Sipa menemukan sesuatu seperti bercak darah yang masih segar, sehingga Sipa seketika tidak percaya karena terlihat bercak darah itu masih baru dan sangat basah. Oki juga melihat bercak darah tersebut dan juga merasa aneh. Sehingga kini Oki memanggil para peneliti dan memintanya untuk memeriksa bercak darah tersebut. Apakah itu milik Dapri atau bukan? Rupanya penyelidikan dan pencarian yang dilakukan oleh Sipa dan Oki beserta yang lainnya itu ternyata dilihat oleh seorang mafia. Jika dilihat dari matanya, itu adalah mata milik Arman. Dan ternyata itu adalah perbuatan dari Arman, karena dia melakukan semua ini hanya untuk melakukan pembalasan kepada Ibu Nadia. Sepertinya ada pengkhianatan dari orang-orang suruhan Ibu Nadia. Ini sehingga mereka tidak melakukan tugasnya dengan baik, lantaran yang mereka inginkan hanya uang dari Ibu Nadia dan sama sekali tidak ingin menghabisi nyawa Dapri. Oke guys, mungkin itu saja artikel yang bisa saya sampaikan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.